Selamat berakhir pekan buat kamu yang mungkin lagi ngerasa cemas, ngerasa ketinggalan, atau mungkin capek aja gitu sama perlombaan hidup yang kayaknya nggak ada habisnya. Obrolan kita kali ini kayaknya pas banget buat kamu. Yuk kita pakai waktu sejenak untuk berhenti, ambil nafas, dan merenung bareng-bareng. Kutipan ini kayaknya makin relevan aja ya sekarang, bukan? Apalagi di zaman digital, di mana hidup orang lain itu bisa kita lihat setiap saat, setiap detik. Membanding-bandingkan diri jadi jauh lebih gampang. Dan ini jadi tantangan yang unik, terutama buat Gen Z yang dari kecil udah tumbuh bareng Instagram dan TikTok. Kedekatan sama dunia digital ini ternyata datang dengan tantangannya sendiri secara psikologis. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Tekanan yang terus-terusan kita rasain setiap kali buka handphone. Perasaan kalau kita tuh harus lari terus, ngejar sesuatu yang kadang kita sendiri nggak yakin itu apa. Istilahnya itu social timeline pressure, atau gampangnya tekanan lini masa sosial. Ini tuh kayak suara di dalam kepala kita yang terus bisik-bisik, kok kamu masih di sini-sini aja setiap kali kita lihat postingan pencapaian teman di media sosial. Ini beban yang nggak kelihatan, yang tercipta dari sebuah timeline imajiner yang seolah-olah udah ditentuin sama masyarakat. Sebenarnya ya, secara alami kita itu emang suka membandingkan diri. Kadang kita lihat ke bawah yang bikin kita jadi bersyukur. Tapi masalahnya di media sosial, feed kita itu hampir semuanya isinya ya perbandingan ke atas. Kita nggak lihat cerita lengkapnya, kita cuma lihat potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain yang sayangnya sering banget malah bikin kita ngerasa kecil dan ketinggalan. Jadi, poin pentingnya ini, Instagram, TikTok, LinkedIn, itu semua bukan lagi sekedar album foto digital. Fungsinya udah berubah. Mereka jadi panggung perbandingan global yang non-stop 24 jam, di mana semua orang lagi nampilin pertunjukan terbaik mereka. Dan kita, tanpa sadar, jadi penonton yang ngebandingin seluruh hidup kita sama cuplikan adegan mereka. Dan ini bukan cuma perasaan aja loh, tapi kenyataan yang bisa diukur. Menurut data dari IDN Research Institute, angkanya benar-benar bikin kita mikir. 51%. Artinya, lebih dari setengah anak muda di Indonesia saat ini nganggap kesehatan mental itu isu utama mereka. Coba deh kita renungin sebentar. Angka ini nunjukin sedalam apa dampak dari semua tekanan yang lagi kita bahas ini. Tapi, coba deh kita lihat dari sisi lain. Gimana kalau perasaan cemas ini sebetulnya bukan masalah, tapi sebuah sinyal? Yuk kita coba geser cara pandang kita dari masalah ke peluang dengan memahami apa itu yang namanya krisis seperempat abad atau quarter life crisis. Nah, ini pertanyaan intinya. Apakah masa-masa penuh keraguan yang mungkin lagi kamu alamin ini bukti kalau kamu gagal? Atau jangan-jangan ini justru sebuah undangan buat kita untuk berhenti sejenak, evaluasi lagi, dan mulai membangun hidup yang benar-benar kita banget? Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di media sosial, yang kita lihat itu kesuksesan yang kelihatannya instan, mulus, tanpa usaha. Padahal kenyataannya, proses bertumbuh itu ya berantakan, penuh keraguan, kadang gagal, penuh momen di mana kita ngerasa tersesat. Dan itu sangat-sangat normal. Jadi gimana kalau kita sepakat aja, quarter life crisis itu bukan bug atau kesalahan dalam sistem hidup kamu. Anggap aja ini sebuah fitur bawaan dari proses jadi dewasa. Ini tuh alarm alami dari tubuh dan pikiran kita yang ngasih tahu kalau udah saatnya kita bangun fondasi hidup yang beneran punya kita, bukan yang didikte sama orang lain. Dan kalau kamu sering banget ngerasa emosinya naik turun, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu sama sekali nggak sendirian. Sebuah data dari Jakpat menemukan kalau 61% Gen Z di Indonesia juga ngalamin perubahan suasana hati. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa cuma kamu yang berjuang sendirian, ingat angka ini. Kenyataannya, mayoritas dari kita itu lagi ada di perahu yang sama. Oke, sekarang kita coba lihat contoh-contoh nyata yuk. Kita bakal lihat beberapa kisah inspiratif yang ngebuktiin kalau sukses itu nggak ada batasan umurnya dan nggak ada kata terlambat. Lihat deh nama-nama ini. Colonel Sanders baru mulai sukses dengan KFC-nya di umur 62 tahun, setelah resepnya ditolak ribuan kali. Vera Wang, desainer gaun pengantin terkenal, baru mulai karirnya di umur 40. Di Indonesia, ada Ibu Susi Pujiastuti yang nunjukin kalau ijazah itu bukan segalanya. Ada juga almarhum Bob Sarino yang perjalanannya dimulai dari paling bawah. Mereka semua bukti nyata kalau nggak ada satupun timeline yang benar untuk sukses. Jadi pesan utamanya jelas banget kan? Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata seharusnya. Timeline hidup kamu itu unik dan itu punya kamu. Perjalananmu itu valid, nggak peduli seberapa beda kelihatannya dari orang lain. Terus gimana caranya biar kita bisa lebih kuat ngejalanin perjalanan unik ini?
Salah satu alat yang paling ampuh itu namanya growth mindset. Ini adalah keyakinan simpel kalau kemampuan kita itu nggak tetap, tapi bisa dikembangin. Dengan pola pikir ini, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi cuma sebuah masukan berharga untuk jadi lebih baik. Alat kedua, dan ini mungkin lebih penting lagi, adalah self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Coba deh bayangin, apa yang bakal kamu bilang ke sahabatmu yang lagi ngerasa gagal? Pasti kata-kata yang baik kan? Nah, self-compassion itu adalah tentang ngomongin hal-hal baik itu ke diri kamu sendiri. Ini penawar langsung buat suara-suara jahat di kepala yang suka muncul pas kita lagi ngebandingin diri. Konsep ini punya 3 pilar utama. Pertama, bersikap baik ke diri sendiri, bukan ngejudge. Kedua, sadar kalau rasa sulit itu dialamin semua orang, jadi kamu nggak sendirian. Dan ketiga, hadapi perasaan sulit dengan seimbang, nggak perlu ditekan, tapi juga jangan sampai tenggelam di dalamnya. Oke, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita coba bawa ke dalam satu tindakan nyata. Di bagian terakhir ini, aku mau ngajak kamu untuk melakukan sebuah refleksi singkat. Cuma satu langkah kecil aja kok, untuk seminggu ke depan. Refleksinya simpel banget, cuma ada 2 langkah. Yang pertama, kita coba akui tekanan yang kita rasain. Yang kedua, kita berkomitmen sama satu tujuan kecil yang personal. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Coba deh, untuk beberapa saat, akui aja kalau ada perasaan tertekan itu. Rasain aja kehadirannya. Nggak perlu dilawan, nggak perlu dihakimi. Sadari kalau perasaan ini adalah bagian dari menjadi manusia di zaman sekarang, bukan tanda kalau ada yang salah sama diri kamu. Nah, sekarang langkah kedua. Coba pikirin satu hal kecil aja yang pengen kamu capai minggu depan. Sesuatu yang benar-benar buat kamu. Mungkin baca satu bab buku, mungkin jalan kaki 15 menit setiap pagi. Atau mungkin ngeberesin tugas yang udah lama kamu tunda. Sesuatu yang nggak perlu kamu posting, yang kemajuannya cuma kamu yang tahu dan kamu yang rasain. Jadi untuk menutup renungan kita hari ini, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Apa satu langkah kecil itu buat kamu? Apapun jawabannya, ketahuilah kalau langkah itu udah lebih dari cukup. Perjalanan kamu adalah milik kamu, dan kamu sama sekali tidak terlambat.